Saya akan bicara saudara tentang sahabat terbaik kita, our best friends, yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai Parakletos. Saudara-saudara, saya membaca ada artikel yang berbicara tentang istilah harisfobia. Istilah harisfobia adalah istilah yang menunjuk kepada kelompok orang-orang Kristen yang menghindari, bahkan menolak untuk mempraktikkan karunia Roh Kudus dalam gereja. Karena adanya pengalaman, keyakinan, bahkan praktek karunia Roh yang katanya dapat menimbulkan masalah, kekacauan, perpecahan, bahkan penyesatan. Saya harus akui saudara, memang di dalam praktek gereja ada hal-hal yang aneh bisa terjadi saudara. Karena ini bicara saudara tentang yang namanya layanan rohani, kita bisa menemukan banyak perkara yang kayaknya nggak bisa diukur. Ini benar apa enggak? Ini dari Tuhan apa enggak? Seperti contohnya di Afrika saudara. Gereja di Afrika bertumbuh, tetapi keanehan penyesatan juga terjadi saudara. Seperti seorang pendeta di Afrika Selatan mengklaim bisa menyembuhkan saudara kanker dan HIV dengan menyemprotkan ke wajah jemaat pestisida. Bayangkan, baygon disemprotkan buat jemaat yang katanya bisa menyembuhkan kanker dan HIV. Ada pendeta saudara yang mengklaim dari Zimbabwe. Ini pendeta mengklaim dia punya nomor teleponnya Tuhan. Jadi di depan jemaat saudara dia telepon, yes God, yes, oke, ya gitu ya. Saudara, itu ada beneran di Afrika pendeta yang seperti itu. Baru-baru ini saya baca artikel dari CNN saudara, geger 109 pengikut sekte sesat Kenya membuat saudara 109 pengikutnya tewas, bahkan kemungkinan 400 lebih saudara yang tewas, sehingga pendetanya harus masuk di pengadilan. Hal-hal yang seperti ini membuat yang namanya pendeta John F. MacArthur mengatakan bahwa yang namanya gerakan karismatik itu kacau. Di dalam bukunya dia mengatakan charismatic chaos, yang namanya praktek karunia rohani itu kekacauan. Alan Parr, seorang YouTuber Kristen terkenal di Amerika saudara, buat satu konten yang mengatakan saya tinggalkan gereja karismatik karena gereja karismatik itu gereja yang kacau. Kontennya ditonton lebih dari 1 juta orang. Saya harus akui saudara, ada yang namanya chaos. Saya harus akui ada yang namanya hal-hal yang aneh seperti itu. Tetapi saya suka tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, mana ibu-ibu boleh angkat tangan? Ibu-ibu boleh angkat tangan? Ibu-ibu, ya. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau kita mandiin bayi, yang dibuang bayinya atau air bayinya? Yang dibuang yang mana ibu-ibu? Bayinya atau air bayinya? Kalau ibu-ibu buang bayinya, masuk penjara. Yang harus dibuang adalah ya air bayinya yang kotor. Saudara-saudara, saya setuju dengan Thomas Campbell yang berkata, di mana Alkitab berbicara, kita pun akan berbicara. Di mana Alkitab diam, kita pun akan diam. Itu pendeta Thomas Campbell punya kalimat selalu dipakai, saudara. Kalau Alkitab bicara, kita bicara. Kalau Alkitab nggak bicara, kita jangan bicara. Dan kalau kita bicara tentang karya Roh Kudus, itu sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara, saya baca kalimat Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid. Para murid dalam keadaan bertanya-tanya, bagaimana keadaan kami ditinggal oleh murid, oleh guru kami. Guru, engkau kemana? Dan saudara-saudara berkata, Tuhan Yesus berkata buat para murid, aku akan minta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Bahasa Yunani parakletos, penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalimat ini kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi kalau saudara pelajari dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian lama hanya orang Israel, hanya orang-orang tertentu yang mengalami penyertaan kuasa Roh Kudus. Hanya imam, raja dan nabi yang mengalami penyertaan Roh Kudus. Itu dalam perjanjian lama. Tapi haleluya puji Tuhan. Tuhan Yesus menjanjikan kita saudara seorang penolong parakletos. Di mana kalau saudara baca dalam Alkitab, saudara, yang namanya karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, saudara, itu buat semua orang percaya. Dalam perjanjian lama hanya imam, raja dan nabi, tapi semua orang yang percaya pada Kristus, dia akan mengalami penyertaan Roh Kudus. Boleh saya lihat tangan-tangan yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Oh, jangan berkata, Pak, saya hanya jemaat biasa, Pak. Yang punya Roh Kudus hanya mereka punya gelar PDP, PDM, dan PDT. PDP, pendeta pembantu, pembantunya pendeta. Angkat tas pendeta, cuci mobil pendeta. Yang punya Roh Kudus hanya PDM, pendeta muda, muda marah, muda tersinggung, muda disuruh-suruh. Yang punya Roh Kudus hanya PDT, pendeta tua, sudah tua, darah tinggi, marah-marah terus. Sehingga jemaat berkata, ku takut pendetaku marah. Hanya itu ya Kak. Oh, yang punya Roh Kudus hanya mereka yang punya gelar sekolah teologi, yang punya gelar STH, MA, MD, MTH, PhD, PPD, mikrolet, angkot, pasir, oleh MRT. Ya. Ketika Yesus berkata, ia akan menyertai kamu. Kamu siapa? Pengikut Yesus. Kamu itu siapa? Orang-orang percaya pada korban Kristus.
Makanya saudara, ketika hari Pentakosta, Petrus khotbah. Ketika Petrus khotbah saudara, dia sampaikan bahwa fenomena kepenuhan Roh Kudus itu terjadi karena penggenapan Kisah Rasul pasal 2 ayat 17-18. Itu penggenapan dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Jadi saudara, penolong, parakletos, penghibur itu adalah saudara pendamping kita. Bahkan dalam istilah bahasa Yunani parakletos, dari dua kata para dan klesis. Klesis itu dipanggil secara ilahi. Para itu mendampingi, to give company. Ternyata istilah parakletos menunjuk kepada seorang penolong di pengadilan. Di mana seorang terdakwa dibela. Makanya terjemahan bahasa Inggris parakletos advocate, pembela, advokat itu bahasa Belandanya. Haleluya, puji Tuhan, kita punya pembela. Lebih hebat dari pembela manapun di dunia. Lebih hebat dari pembela yang selalu pakai cincin dan begini-begini. Maaf bang, ampun bang. Karena pembela kita adalah Allah sendiri, Allah Roh Kudus, Parakletos, pembela kita yang agung, lebih dahsyat dari pembela manapun di atas muka bumi ini. Yang setuju katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ada dua berkat saudara, kehadiran Parakletos dalam hidup orang percaya. Yang pertama, kehadiran Parakletos Roh Kudus menjadi pembela orang percaya. 1 Korintus 3 ayat 16-17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Pada zaman itu ada yang namanya bait Allah Herodes. Herodes bangun bait Allah yang sangat indah. Bukan karena Herodes dia cinta Tuhan. Bukan karena Herodes mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, bukan. Herodes bangun bait Allah ada tujuan politik. Karena orang Yahudi pada zaman itu hanya mau menantikan raja yang asli. Keturunan Daud sesuai dengan nubuatan dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. Harus asli orang Yahudi. Padahal Herodes itu enggak asli orang Yahudi. Dia blasteran antara herder dan cihau. Apa tuh? Makanya dia bangun bait Allah yang megah. Supaya orang Yahudi ikut sama dia. Dia pakai agama buat kepentingan politik. Itu politik identitas. Dan saudara tahu bait Allah ini bangun Herodes tahun 70 masih dihancurkan oleh tentara Romawi. Dan itu sudah dinubuatkan dalam Matius 24 ayat yang kedua. Tuhan sudah menubuatkan. Kenapa Tuhan Yesus tidak berdoa atau tidak minta para murid supaya bait Allah tidak dihancurkan? Karena Tuhan Yesus tahu ini ada motivasi yang salah dalam. Saudara-saudara, berarti tidak ada bait Allah sampai hari ini. Memang ada panitianya. Memang kalau kita baca saudara artikel-artikel di Timur Tengah, di Israel, di Yerusalem sedang dipersiapkan pembangunan bait Allah. Tapi tidak ada bait Allah. Karena sudah dihancurkan tahun 70 Masehi. Namun saudara, yang kita terima sekarang adalah bahwa kamu sekalian adalah bait Allah. Kenapa? Karena Roh Allah diam dalam kamu. Bicara tentang yang namanya bait Allah, ada yang namanya ruangan Maha Kudus. Di ruangan Maha Kudus itu kehadiran Tuhan. Dan ketika saya baca ini saudara ayat, ini berbicara kehadiran Tuhan dalam ruangan Maha Kudus. Jadi kalau kita berkata bahwa kamu sekalian adalah bait Allah, itu berbicara tentang kehadiran Allah dalam hidup orang percaya. Amin. Sekali lagi saya boleh melihat tangan-tangan yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Saudara adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus berdiam dalam diri saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan berkatnya, efeknya, dampaknya, Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Yang menjadikan kita bait Allah, ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Ini berbicara apa saudara? Proteksi. Ini bicara perlindungan. Jadi ternyata our best friend Parakletos, ketika hadir dalam hidup orang percaya, dia memberikan kita perlindungan. Itu sudah ada bukti. Dalam sejarah gereja ada yang namanya Saulus, seorang penganiaya. Dia minta surat kuasa dari imam kepala orang Yahudi untuk tangkap pengikut Yesus. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik, dia berjumpa dengan Yesus. Dia mengalami encounter. Apa saudara? Encounter. Ikuti saya saudara. Tadi encounter night.
Ya, encounter night itu artinya apa? Malam perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya, karena orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti hidupnya berbeda. Orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin. Harus ikut encounter night. Ya, saudara-saudara, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lah, yang namanya Saulus, namanya pertama kali disebut dalam Kisah Rasul 7. Gak pernah kita baca dalam Alkitab. Yang namanya Saulus, aniaya Yesus. Tapi disinilah kita menemukan fakta bahwa gereja adalah milik Tuhan. Amin. Kehadiran Roh Kudus mengkonfirmasi bahwa kita memiliki sosial proteksi dari Tuhan. Sehingga kita percaya, orang percaya adalah orang-orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan. Amin. Sehingga Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Saya mau tanya sama saudara, orang Kristen bisa disantet enggak? Mempan enggak orang Kristen disantet? Mempan enggak orang Kristen disantet? Aduh Pak Amos, saya manusia kedagingan Pak Amos. Saya masih manusia ketetelan Pak Amos yang sekilo 138.000. Ternyata kalau saudara baca dalam Alkitab dan dikonfirmasi dengan banyak kesaksian. Orang Kristen sebenarnya yang benar-benar ada Roh Kudus gak bisa disantet. Kecuali dia Kristen cuma luarnya doang. Seperti saya, saudara dulu, Kristen karena lahir. Nama saya Amos Hosea. Saya Hitachi Amboina. Papa saya Chinese, ibu saya Ambon. Makanya papa saya pakai nama Hosea. Karena papa saya Senyo Ho. Saudaranya Bobo Ho dan Koko Ho. Yang lagi ngetop itu ya. Orang tua saya melayani di gereja. Aktif. Dia pendeta di gereja Protestan. Makanya kami semua nama Alkitab di rumah. Amos, Yohana, Samuel, Yakobus, Yohanes. Itu saudara saya semua. Bahkan kami yang punya anjing pun Herodes namanya ya. Saking galaknya ya. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat lahir baru terima Tuhan Yesus. Dia telah didiami Roh Kudus. Dan tidak bisa disantet. Saya baca kesaksiannya Pak Daud Tony. Judul bukunya Dunia Roh. Dia bertobat karena dia nyantet pendeta Gilbert. Dia gila sendiri, saudara. Saudara-saudara, kenapa? Karena Alkitab mengatakan, the spirit who is in you is more powerful. Amen. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam diri ini. Orang percaya ada perlindungan, ada proteksi dari Tuhan. Gak mempan, disantet. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya ini bukan termasuk pendeta yang ngeroh. Ya, mohon maaf saudara, saya khotbah persiapan begini. Karena ada teman saya kalau mau khotbah nggak pakai persiapan. Biar Roh Kudus pimpin aja. Mana-mana Tuhan panggil. Karena saya punya teman yang begitu. Mau makan bahasa roh 15 menit. Saya tanya sama dia, kenapa lu udah lama banget? Gue lagi nanya Tuhan, tahu apa tempe gue makan? Buset. Baru tahu tempe aja 15 menit, gimana ayam sama B2. Bisa 3 jam lu doanya lu. Ya. Mohon maaf saudara, memang ada yang begitu-begitu ya enggak. Tapi saudara, saya punya pengalaman-pengalaman ngeroh yang begini. Saya ketemu orang di Bali, masih family dari adik ipar saya. Saya nggak ngerti ya dia orang apa. Saya ini termasuk orang yang ketemu siapapun juga langsung akrab. Makanya saudara kalau ketemu sama saya dimanapun juga jangan ragu-ragu tegur saya Amos Hosea. Pastor NDCLW, haleluya. Apalagi di restoran, selesaikan sampai di kasir, upahnya besar di sorga. Kadang-kadang malu juga ya pastor ya. Kita makan mau bayar, udah dibayarin Pak sama meja sono. Dah elah, kenapa gak pakai dibungkus tadi ya. Gile juga nih orang, udah dibayarin masih pengen dibungkus ya. Enggak. Jadi saya ketemu siapapun juga saya akan tegur. Ya enggak, ngobrol-ngobrol. Sampai 2 jam di lobi hotel di Bali. Waktu itu kami lagi, waktu itu saya ada pelayanan. Jadi ketemu sama adik ipar saya yang memang waktu itu tugas di Bali. Ngobrol-ngobrol sama familinya. Saya nggak tahu. Ternyata dia bukan Kristen belakangan. Tapi sampai 2 jam. Terus besoknya diminta lagi ketemu sama saya. Dia khusus. Dia tanya sama saya jam berapa selesai pelayanan. Dia mau ketemu sama saya. Ngobrol lagi. Itu geger di keluarga adik ipar saya. Karena adik ipar saya bilang, ini orang itu belajar ilmu macam-macam. Belajar ilmu transcendental meditation. Sampai ke Thailand, ke India, segala macam deh. Pokoknya ikut sekte apa gitu. Saya lupa namanya. Dan dia kalau ketemu orang gak pernah ngobrol lama-lama.
Jadi kayak orang yang beraskesi. Gak boleh ngomong lama-lama. Tapi sama saya total 2 kali ketemu 4 jam. Jadi akibatnya saya ketemu dengan dia lagi, saya tanya. Saya dengar begini-begini. Saya tanya sama dia, kenapa? Sampai 4 jam. Terus dia bilang sama saya, Pak, saya kalau ketemu sama orang, saya raba rohnya. Langsung saya tahu ilmunya sampai sejauh mana. Tapi waktu saya raba Pak Amos, saya diraba-raba. Raba-raba, nggak ketemu, nggak ketebak. Saya bingung Pak, makanya saya minta ketemu lagi. Itu untuk tujuannya, sebentar ngobrol saya. Raba-raba. Langsung dia dengar begitu. Saya khotbahin dia tanpa kolekte. Saya ngomong tentang Roh Kudus. Singkat cerita, dia minta izin. Pak, boleh nggak saya baca Alkitab? Dengar cerita dari adik ipar saya. Akhirnya dibaptis, terima Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya pendeta bukan yang ngeroh. Bukan yang ketemu orang langsung bahasa roh terus enggak. Tapi di situ saya yakin bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Alkitab ada Raja Herodes yang menghina Tuhan. Tapi Alkitab berkata ditampar oleh malaikat Tuhan. Di YouTube ada orang yang menghina Allah. Saudara boleh baca famous people who mock God. What happened to them? Weh, ngeri. Ada seorang komedian sengaja bikin joke melecehkan Yesus di acara publik. Tiba-tiba saudara dia jatuh dan mati. Di Brasil setelah pandemik ada festival yang selama pandemik ditutup. Tetapi di situ ada semacam kayak parade yang menghina, mengejek Yesus. Apa yang terjadi? Daerah tersebut mengalami bencana. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang ini kena kutuk dari Tuhan. Tapi saya mengatakan kita adalah orang-orang yang dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita nggak perlu bikin FPK, Front Pembela Kristen. Kenapa? Karena pada saat kita angkat tangan kita, Tuhan yang Maha Dahsyat turun tangan. Dan ketika dia turun tangan, dia pegang tangan kita, kemenangan, kelepasan, mujizat Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Baca sejarah gereja. Orang Kristen tuh awal-awalnya mengalami aniaya berat. Ada persecution di dalam gereja mula-mula. Bahkan ada seorang kaisar yang namanya Diocletian. Diocletian ini kaisar yang paranoid. Kaisar yang kejam, menghancurkan gedung gereja. Destroy Bibles dan tulisan-tulisan Kristen, dia hancurkan semua. Orang Kristen dibunuh. Tetapi ada sebuah dokumen di Development of Christianity that he admitted in records that Christianity was too strong to get rid of by force. Bahkan kalau saudara lihat saudara dalam sejarah pertumbuhan gereja, 350 tahun pertama saudara, kekristenan sudah 56,5% di wilayah kerajaan Romawi. Pada orang percaya mengalami hambatan. Dan saya percaya seperti judul buku ditulis Irasi. Judulnya adalah dibabat semakin merambat. Ikuti kalimat saya, dibabat semakin merambat. Apapun tantangan masalah yang kita hadapi sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa Roh Allah berdiam dalam diri kita, menjadikan kita adalah bait Roh Kudus. Dan kalau kita adalah bait Roh Kudus, ada proteksi, ada perlindungan, ada karya Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Haleluya! Jika Roh Allah dalam diri kita ada, saudara, mengapa kita harus cemas akan hidup kita, saudara? Amin. Hidup saudara ada dalam tangan Tuhan. Madece. Ikuti saya, saudara 3. Madece. Masa depan apa? Cerah. Haleluya. Anak muda dengar baik-baik, Koko Amos di depan. Jadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka Roh Allah berdiam dalam dirimu. Ketika Roh Allah berdiam dalam dirimu, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada karya Tuhan terjadi dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Berkat yang kedua, kehadiran Parakletos sebagai best friend adalah memberikan hikmat Allah dalam hidup orang percaya. 1 Korintus pasal 2 ayat 13 berkata, karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang rohani. Kami berkata-kata tentang karunia kehendak Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Bahasa Inggrisnya berkata begini, every word we speak was taught to us by God's Spirit, not by human wisdom.
Konteksnya di Korintus ada orang-orang Yunani yang mencari hikmat. Filsafat mereka saudara dikenal sebagai filsafat yang mendunia. Filosof seperti Socrates, Plato, Homer, Hippocrates, Epicurus, dan Aristoteles itu dianggap sebagai pemikir-pemikir besar sampai hari ini. Orang bicara wisdom beda dengan knowledge. Karena wisdom is the ability to use your knowledge and experience to make good decisions and judgments. Sekarang orang membuat semacam kayak piramid. Dari data yang kita terima jadi informations. Dari information jadi knowledge. Dan dapat yang namanya wisdom. Oke, orang sekarang cari yang namanya wisdom. Banyak seminar-seminar bahas tentang we need wisdom. Karena sekarang kita berseliweran tiap hari di grup WhatsApp kita berbagai macam informasi. Tetapi kalau informasi itu tidak diolah, tidak akan menjadi sebuah knowledge. Tapi knowledge itu tidak cukup, harus ada wisdom. Dan haleluya puji Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita hikmat. Amin. Jangan kita pernah bersandar pada pengertian kita sendiri. Never rely on what you think, you know. Kenapa? Karena pengertian manusia itu terbatas. Kita sudah tercemar oleh dosa. Hikmat manusia itu sangat-sangat terbatas. Saya aja sebagai pendeta seringkali suka salah menilai orang. Pernah saya khotbah di sebuah kebaktian. Di depan saya ada seorang bapak sepanjang ibadah. Dia seperti tertidur begini. Kalau seorang pengkhotbah lihat jemaat tertidur, ada perasaan dalam hati. Ini orang gak tertarikkah dengan khotbahku? Ini orang tidak seriuskah dengan khotbahku? Ini orang seriuskah beribadah? Jadi saya sengaja khotbah dengan suara keras. Supaya dia bangun. Tapi dia tetap begini. Saya sengaja lebih mendekat. Supaya apa? Muncrat saya membangunkan dia. Baptisan muncratan. Tetap begini. Selesai ibadah. Ini persoalan doa. Gak banyak orang Yesus. Selesai ibadah dia datengin saya. Dan berkata, Pak saya punya restoran baru. Saya mau undang Bapak makan. Saya bilang dalam hati pasti ini orang. Dia rasa. Ya, dia gak benar tadi ibadah. Dia mau minta maaf sama saya, nyogok pendeta. Ngajak Cia, ngajak makan. Semula saya udah gak mau. Tapi host yang waktu itu ngundang berkata, Pak Amos ayo udah nanti habis pelayanan malam kita makan. Akhirnya makan di restoran dia. Waduh jangan tanya dah, enak banget. Cuma saya dalam hati udah gak gitu. Ini sogokan. Dia duduk samping saya. Tiba-tiba dia mulai buka suara. Topik khotbah saya tadi pagi. Seingat saya itu gak ada rekaman. Gak ada seperti kayak sekarang begini direkam, gak ada. Tapi dia hafal poin-poinnya. Saya mulai curiga. Ini orang apa nih yang... Akibatnya karena dia hafal ayat-ayat yang saya khotbahkan, saya makannya jadi semangat tuh malam. Selesai makan-makan, host yang ngajak saya ngomong, Pak Amos, tuh orang unik, tuh orang jenius. Loh, kenapa? Iya, dia kalau ke gereja gak pernah bawa Alkitab. Dia cukup dengar khotbah, seluruh khotbah pendeta siapapun juga dia serap habis. Tapi gayanya dia kayak orang tidur. Dah elah saya kaget pas denger. Jadi ternyata ketika dia tidur itu dia lagi nyerap semuanya. Saya bilang sama teman saya, pendeta, aduh Pak dari tadi pagi dong ngomong. Kenapa? Pas dia tidur depan saya kagak sejahtera loh. Ya, itu dia nyerap semua Pak, makanya tadi dia bisa ngomong panjang lebar tuh. Saya bilang luar biasa, makanya sekarang kalau saya khotbah, ada jemaat yang tertidur, saya gak pernah marah saudara. Saya gak pernah teriak-teriak lagi, itu jemaat jenius ya. Atau kurang tidur gara-gara nonton Inter Milan sama Man City dan manusia. Sudah terbukti, hikmat manusia terbatas. Dulu TV diramal gak laku. Dulu mobil katanya gak mungkin bisa menggantikan kuda. Dulu mobil Jepang diramal waktu masuk Amerika gak bakal laku. Dulu namanya pesawat terbang gak mungkin bisa taking off. Dulu namanya virus HIV oleh seorang profesor dari Berkeley University. Bahwa virus ini kata profesor ini lemah, gampang diobati. Tapi ternyata tidak demikian. Bahkan Albert Einstein orang jenius. Salah pas ngomong tentang energi nuklir. Ketika kapal Titanic dibuat, pemiliknya sombong. Pemiliknya berkata, God himself could not sink the ship. Tapi bongkahan Hess menenggelamkan kapal Titanic. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, saudara, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti bahwa Roh berkuasa, supaya iman kamu
Jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuasaan Allah. Orang besar seperti Isaac Newton berkata, all my discoveries have been made in answer to prayer. Isaac Newton ketika menyelidiki gerakan planet, dia merasakan bimbingan Tuhan. Dia mengatakan sistem matahari, planet, dan komet begitu indah. Hanya bisa berasal dari pemikiran dan kekuasaan suatu hakikat yang cerdas. Hakikat ini menguasai semua hal. Tuhan dari semuanya. George Washington Carver, orang kulit hitam pertama yang mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai seorang Master of Science dari orang kulit hitam, menemukan 300 kegunaan kacang tanah. Siapa yang suka makan peanut butter? Yang suka makan peanut butter boleh angkat tangan. Peanut butter. Ya. Yang suka makan peanut butter boleh angkat tangan, susah. Yang tidak tahu peanut butter boleh angkat tangan, susah. Ya. Selai kacang. Peanut butter. Yang suka boleh angkat tangan, susah. Yang suka. Ini bukan untuk dikasih, enggak. Supaya kalau saudara ke sorga nanti ketemu sama George Washington Carver, say thank you. Karena dia yang menemukan peanut butter. Orang kulit hitam. Ditanya dari mana dia menemukan penemuan 300 lebih kegunaan kacang tanah. Karena dia baca Kejadian 1 ayat 9. Mungkin saudara berkata, bagaimana orang pintar. Seperti teori evolusi Charles Darwin. Charles Darwin ini kan yang membuat kita ke kebun binatang, ketemu monyet. Kita bilangnya, wah kemana aja gitu ya. Saya pernah mimpin retreat mahasiswa. Kalau mimpin retreat mahasiswa dulu, itu ada session khusus tanya jawab. Di situ pendeta diadilin oleh mahasiswa. Ada yang nanya sama saya, Pak gimana dengan teori evolusi? Gimana dengan Charles Darwin? Saya bilang, pernah dengar ceritanya nggak Charles Darwin? Di akhir hidupnya. Memang saya tahu, gara-gara Charles Darwin, kita sekolah dulu pusing. Karena kita dikatakan nenek moyangnya dari monyet. Sehingga seorang anak datang ya dari sekolah, ngomong sama mamanya, Ma, kita nih sebenarnya dari monyet apa ciptaan Tuhan? Mamanya bilang, kamu di sekolah minggu diajar apa? Sunday school bilang apa gurunya? Ciptaan Tuhan. Nah itu yang betul. Dia pergi ke papanya. Pa, kita ini ciptaan Tuhan apa dari monyet? Dari monyet. Udah sana pergi, kata bapaknya. Ini anak balik lagi ke mamanya. Ma, papa bilang kita bukan ciptaan Tuhan, kita dari monyet. Memang papa tuh dari monyet. Kalau mama mah enggak gitu ya. Mohon maaf. Bapak-bapak memang suka begitu. Tapi Charles Darwin di akhir hidupnya, temannya tanya, what shall I speak about? Ini kalimat terakhir Charles Darwin sebelum meninggal. Christ Jesus. Karena dia tahu saudara, hikmat sesungguhnya bukan dari teori yang disebut dengan teori evolusi. Tapi dari Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya puji Tuhan. Wisdom is the knowledge of God. And a life lived for God. Orang-orang yang memiliki saudara keyakinan kepada Kristus. Dia mendapatkan yang namanya karunia hikmat. Karunia hikmat adalah karunia dari Roh Kudus. Ini kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Sehingga kita tahu kehendak Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Orang tua dengar baik-baik, kita perlukan hikmat dari Roh Kudus. Kita perlukan para kletos yang memberikan kita hikmat. Saudara boleh pintar, saudara boleh sekolah dalam negeri, luar negeri, setengah negeri, ayam negeri. Saudara boleh memiliki pengalaman macam-macam. Tetapi apa yang kita miliki sangat terbatas. Kita memerlukan hikmat yang dari Tuhan. Dan haleluya puji Tuhan. Tuhan telah memberikan kita para kletos. Tuhan telah memberikan kita penolong. Tuhan telah memberikan kita roh hikmat melalui Roh yang kudus. Sehingga kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan buka jalan buat kita. Mungkin saudara saat ini sedang punya masalah bisnis. Saya tahu sekarang ada banyak pengusaha guncang bisnisnya. Baru-baru ini saudara saya buka di YouTube. Ada seorang yang bangkrut dikejar-kejar 2 kali sama debt collector. Oh, selama saya menjadi gembala saudara saat ini di tengah-tengah pandemik, jemaat itu selalu goncang karena masalah ekonomi. Makanya ada jemaat yang berkata sama saya, Pak Amos, satu-satunya buku yang saya takuti saya baca adalah buku tabungan saya Pak Amos. Ya, karena nyusut terus gitu ya. Tapi haleluya puji Tuhan, ada orang-orang seperti Pak Didi ini yang akhirnya Tuhan berikan dia hikmat. Padahal majornya dia bisnisnya dulu bukan dalam bidang jualan brownies. Tapi ketika dia berdoa dengan isi dalam keadaan bangkrut, dia nyerah sama Tuhan. Memang kalau orang sudah kefefet, apa saudara?
Bukan kepepet lagi, kepepet. Ikuti kalimat saya, kepepet ya Kak. Baru cari Tuhan. Saya suka bilang begini buat jemaat Tuhan. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ikuti kalimat saya, kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita turun tangan maksudnya apa? Kita merasa hebat. Kamu tahu nggak? Nih HP saya nih pejabat semua. Joelah. Kamu tahu nggak? Saya ini punya begini. Hati-hati. Kita mulai merasa kita hebat dan turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tuhan bilang sama malaikatnya, biarin. Besok debt collector datang ke rumahnya. Tapi kalau kita nyerah, mau mulai usaha, dengar adik-adikku yang mungkin saat ini mau mulai usaha bisnis. Jangan kena flexing. Saya baru doain orang nih kemarin di masa pandemi. Kena segala macam tuh, bisnis yang gak jelas, rugi miliaran. Saya tanya sama dia, pakai doa enggak? Aduh Pak Amos, gak sempet. Ya. Dengar baik-baik, mari kita doa sama-sama. Kita minta dari Tuhan hikmat yang dari tempat yang maha tinggi. Maka Tuhan akan menganugerahkan kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin.